Raisa ungkap pengalaman mistis di hotel 8 tahun silam. Mengerikan. Pada awal karirnya, Raisa dibanjiri tawaran untuk menyanyi. Dalam berbagai tawaran untuk menyanyi, ada beberapa momen menarik yang pernah Raisa rasakan. Salah satunya momen mistis yang terjadi pada tahun 2012 lalu. Momen ini membuat Raisa nampak ketakutan. Cerita ini disampaikan oleh Raisa di akun Twitter pribadinya. Raisa mengungkapkan bahwa pengalaman mistis itu adalah satu-satunya pengalaman yang dialaminya selama 10 tahun ketika konser di luar kota. Ini satu-satunya cerita horor yang aku dan tim alami selama 10 tahun on the road, tulis Raisa. Pada awalnya, Raisa tak merasakan sesuatu yang aneh saat tiba di kota itu. Namun ada hal yang aneh ketika Raisa dan tim produksinya berada di dalam mobil. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di sebuah hotel untuk mereka menginap. Hotel itu terlihat cukup kuno, bahkan perabot-perabot di hotel itu terlihat seperti perabotan kuno. Keanehan yang Raisa rasakan semakin menguat karena mengingat hotel yang ia tempati berada di tengah kota. Hawa dingin yang dirasakannya di dalam mobil itu kemudian datang lagi dan dirasakannya saat berada di lobi hotel. Bahkan saat itu, Raisa seperti merasakan ada sesuatu yang datang mendekatinya. Kalian pernah ngerasain kayak ada sesuatu yang gak bisa kalian jelasin? Menarik mata atau badan kalian untuk mendekat. Jujur aku gak bisa jelasin itu. Huf, tuturnya. Karena hal itu, Raisa pun sampai melongo hingga ditegur oleh rekannya. Setelah itu mereka menuju kamar masing-masing. Sesaat Raisa pergi dari lobi hotel itu, Raisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di lorong hotel dengan pencahayaan yang minim. Aku coba tengok ke belakang untuk lihat apa ada tamu atau cuma kita. Raisa, Boim, dan Marco saja di lorong itu. Tapi emang cuma sisa kita bertiga aja, yang lain udah pada masuk kamar, ucapnya. Setelah Raisa sampai di kamarnya, ia kemudian berusaha untuk tidur dan melepas lelah. Setelah Raisa bangun, dirinya ingin menuju kamar Marco dan Boim, karena tim yang lain ada di sana untuk berkumpul. Namun, Raisa merasakan bahwa kamar temannya itu sangat jauh, padahal hanya berada di depannya saja. Setelah itu pandangannya malah teralihkan ke kamar mandi dan dirinya malah menuju tempat itu. Sempat diam sebentar di kamar mandi, tapi aku coba bergerak ke wastafel. Nyalain keran supaya suasana gak hening-hening amat. Tapi rasanya mau lari dari sana, ujarnya. Tak hanya sampai di sana, saat berada di kamar mandi, Raisa malah justru merasakan kejadian yang menegangkan. Raisa merasakan ada yang meniup kakinya, padahal di bagian bawah tidak ada ventilasi atau lubang udara. Sontak saja, Raisa langsung berteriak histeris dan sampai terdengar oleh seluruh tim produksinya. Teriakanku kedengaran ke seberang, semua yang di kamar seberang datang, termasuk Wira, personal manager, yang kamarnya lumayan jauh aja bisa dengar. Terus aku langsung ngungsi deh ke kamar Boim dan Marco, tambahnya. Karena kejadian itu, Raisa langsung menuju hotel lain untuk diungsikan dan bisa beristirahat tanpa adanya gangguan. Terlebih, dirinya akan tampil keesokan harinya untuk menghibur penggemarnya. Dari keseluruhan cerita mistis yang dirasakan oleh Raisa tersebut, Raisa tidak mau menyebutkan nama tempat menginap. Raisa hanya mengungkapkan pengalaman yang dirasakan ini terjadi di salah satu wilayah di Sumatera. Ya udah, ceritanya itu saja sih. Abis itu nggak pernah lagi ada kejadian aneh-aneh. Nggak perlu spesifik ya, sebut kotanya ya. Biar kalian tebak-tebakin sendiri saja. Cluenya ini tuh cerita di salah satu kota di Sumatera, tutupnya. Itulah Raisa ungkap pengalaman mistis di hotel 8 tahun silam. Mengerikan.